Hai, selamat datang lagi di channel Setuju. Pada kesempatan ini saya akan kembali merangkum alur cerita film The Walking Dead lagi cuy, yang part 2. Sebelum cerita dimulai, ada baiknya kita intro dulu. Setelah Rick menjawab pembicaraan di hati tersebut, pembicara tersebut memberitahu cara keluar dari tank dengan memberi instruksi keluar dari tank ke sisi kanan dan berjalan ke arah depan. Di arah depan ada sebuah gang di ujung jalan dan disitulah si pembicara tersebut berada. Rick yang berbekal sebuah skop dan pistol mencoba keluar dari tank. Setelah keluar dari tank, Rick menembaki setiap zombie yang menghadang di depannya. Sampailah Rick bertemu pemuda dan pemuda itu mengajak Rick untuk ke atas melewati tangga. Rick pun berterima kasih kepada pemuda itu yang bernama Glenn. Glenn adalah pemuda yang hafal dengan kondisi di kota itu. Tak berpikir panjang, Glenn langsung mengajak Rick ke tempat di mana teman-teman Glenn berada. Sampai di tempat, Rick tidak diterima begitu saja. Seorang wanita yang bernama Andrea. Andrea tidak menyukai Rick karena apa yang dilakukan Rick dan Glenn. Tempat mereka yang tadinya aman, sekarang jadi dikepung oleh para zombie. Setelah perdebatan antar calon presiden selesai, terdengar sebuah tembakan dari atap gedung itu yang dilakukan oleh Dixon, mantan preman yang ikut survive bersama kelompok Glenn. Dixon sudah mulai depresi karena sudah berhari-hari tidak bisa keluar dari gedung itu. Dixon yang sudah mulai depresi karena sudah berhari-hari tidak bisa keluar dari mall tersebut dan menembaki zombie secara acak untuk melampiaskan emosi Dixon. Rick dan teman-temannya menuju ke atas untuk menemui Dixon. Pemuda negro ini yang bernama T-Dog memberitahu Dixon agar tidak membuang-buang amunisi senjata. Tapi Dixon tidak terima apa yang dikatakan T-Dog. Dixon adalah orang yang rasis terhadap orang negro. Mereka pun berkelahi yang dimenangkan oleh Dixon. Dixon semakin tidak terkendali dan memukul siapa saja yang menghadangnya. Perkelahian dimenangkan oleh Dixon. Dixon mencoba membuka suara untuk menjadikan Dixon sebagai pemimpin di kelompok itu. Seketika Rick langsung memukul Dixon. Rick pun langsung memborgol agar Dixon tidak memukul dan rusuh kembali. Rick pun mencoba memberitahu Dixon agar menghargai semua orang di kelompok itu. Tetapi Dixon malah memaki Rick. Rick pun kesal dan membiarkan Dixon. Rick dan teman-temannya, sebut saja Sueb, mencoba mencari jalan keluar dari gedung itu. Rick mempunyai ide keluar melewati gorong-gorong bawah tanah. Sebut saja Jesse, memberitahu bahwa gedung tua itu pasti mempunyai gorong-gorong karena Jesse bekerja di penataan kota tersebut. Mereka pun langsung memeriksa gorong-gorong tersebut. Mereka pun bingung siapa yang mau masuk ke dalam. Di antara mereka, Glenn lah yang paling pandai, maka semuanya menoleh ke Glenn untuk mencoba masuk ke sana. Tetapi Glenn di sini meminta satu orang untuk menemaninya. Glenn memilih Sueb. Glenn mencoba masuk ke dalam untuk mengecek keadaan gorong-gorong itu. Scene beralih ke T-Dog dan Dixon di atas gedung. Dixon mencoba merayu T-Dog dengan ajakan Dixon akan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi T-Dog tidak percaya begitu saja dan membiarkan mengoceh panjang lebar. Kembali dengan Glenn dan Sueb sudah sampai di ujung gorong-gorong. Ternyata ada besi yang menghalangi jalan keluar gorong-gorong itu. Dan di luar besi itu ada satu buah zombie yang menunggunya. Rick dan Andrea ditugaskan untuk menjaga pintu luar. Seketika pintu itu pecah, zombie itu memecahkan kaca pintu dengan batu. Tiba-tiba Glenn dan Sueb datang memberitahu bahwa jalan bawah tanah tidak bisa dilalui. Dan mereka pun ke atas gedung untuk mencari jalan keluar kembali. Sueb pun menemukan sebuah mobil untuk pergi dari tempat itu. Tetapi jalan sudah dipenuhi dengan zombie. Rick mempunyai ide untuk mengalihkan perhatian dengan bau mayat zombie. Rick dan Sueb mengambil sebuah mayat yang sudah tergeletak di jalan. Ide Rick adalah memotong bagian tubuh dari mayat itu dan mengambil sebagian tubuh,
untuk melumuri jas yang mereka pakai agar mereka terasa bau mayat zombie dan bisa mengelabui para zombie yang masih hidup di jalan. Dengan perasaan gak ikhlas dan mual, mereka pun melumuri jas yang dipakai oleh Rick dan Glenn. Setelah lengkap bagian tubuh mayat itu menempel di tubuh mereka, mereka pun keluar dari gedung itu untuk mengambil mobil yang di tengah jalan tadi. Glenn dan Rick mencoba perlahan untuk mengelabui para zombie itu. Jir, itu usus udah kayak selang, panjang amat dah. Rick dan Glenn berjalan terus melewati para zombie yang sangat padat. Tidok mencoba HT untuk menghubungi kelompok Shen yang di hutan. Kelompok Glenn ini adalah sebagian kelompok Shen juga. Mereka ke kota mencari bantuan, tetapi nasib mereka sama seperti Rick, tertinggal di kota dan hanyalah kota mati. Tidok mencoba menghubungi HT untuk meminta bantuan mereka. Ami, saudara Andrea, mengatakan bahwa kita harus menolong mereka, tapi Shen tidak setuju karena itu resiko yang besar. Ami menjelaskan bahwa mereka pergi ke kota untuk mencari bantuan dan menolong kita. Shen menjawab, apabila mereka terjebak berarti mereka selesai. Tokoh Shen ini adalah tokoh yang paling anjing. Kenapa? Karena Shen ini tidak punya rasa hati. Udah bawa istri orang, membiarkan temannya terjebak juga di kota yang penuh zombie. Shen berganti ke Rick dan Glenn yang sudah di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka, hujan pun turun, aroma bau mayat tersebut perlahan menghilang. Dan zombie pun mulai mencium bau manusia. Seketika ada zombie yang menyerang mereka pun langsung lari ke tempat mobil itu. Mereka pun langsung membawa mobil itu menuju ke gedung tua itu. Glenn mengatakan zombie itu di mana-mana, bagaimana kita ke sana? Rick mempunyai ide untuk memancing zombie itu dengan suara alarm mobil. Glenn setuju dan membawa mobil lain. Glenn mencoba mengatakan pada Sueb untuk bertemu di depan gedung tua itu. Sueb dan teman-temannya langsung bergegas ke depan gedung tua itu. Tidok yang melihat Dixon yang ingin ikut bersamanya. Tidok mencoba kembali dan membuka borgol Dixon, tetapi Tidok tersandung dan tidak sengaja menjatuhkan kunci borgol itu. Tidok meminta maaf dan langsung pergi meninggalkan Dixon. Tidok pun mengunci pintu atap tersebut agar zombie tidak bisa ke atas. Lanjut dengan Glenn yang bertugas memancing semua zombie dengan suara alarm mobil itu. Glenn memancing semua zombie itu jauh dari gedung tua yang ditempati temannya. Tidok yang dari atas segera lari mengikuti temannya karena semua zombie sudah masuk ke dalam gedung itu. Rick pun menjemput teman-temannya untuk membawa pergi dari gedung itu. Andrea menanyakan ke Rick di mana Glenn, dan Glenn pun sudah lolos dari kepungan zombie itu. Dan tomat. The Walking Dead Part 2 ini hadir dengan intensitas yang lebih tegang, lebih gila, lebih absurd, lebih mengharukan. The Walking Dead Part 2 ini lebih meningkatkan kualitas cerita menurut saya. Di Part 2 ini menonjolkan sisi bertahan hidup di dunia para zombie, dan menghadirkan konflik antar karakter yang benar-benar gila dan alur cerita yang lebih menarik, kayak yang edit. Di beberapa adegan, plot twistnya benar-benar ada yang bikin mual dan enek, dan bikin saya sendiri speechless. Oke, pesan moral dari part 2 ini, janganlah mudah menilai orang dari kondisi fisiknya saja, tetapi harus tahu bagaimana karakter dan sifatnya. Overall, film ini oke banget untuk para jombloners yang kesepian dan butuh ketegangan. Oke, sekian alur cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Untuk video selanjutnya, bisa request di kolom komentar ataupun DM. Oke, see you!